Battle Through the Heavens prequel, The Legend of YOLO. Chapter 25, Kota Pil Suci. 2 hari kemudian, putri kecil itu belum muncul lagi, tetapi Putri Suci telah datang sekali untuk memberitahu Yao Chen banyak peraturan tentang tinggal di lembah iblis. Dia memberinya sedikit kulit dari iblis besar yang merupakan tanda dia bisa berjalan di seluruh lembah iblis, dan memperlakukannya sebagai tamu alkemis. Semua jenis bahan obat diberikan kepadanya dalam persediaan yang tak ada habisnya. Itu mencapai titik di mana hampir semua bahan obat yang dimintanya segera dibawa kepadanya. Tapi prasyarat untuk semua ini adalah Yao Chen memperbaiki pil obat yang cukup untuk ras iblis. Ini tidak terlalu sulit bagi Yao Chen sama sekali. Di pegunungan dia tidak hanya fokus melarikan diri, tapi juga meneliti teknikal kimia. Ketika datang ke pil obat tubuh tempering, mereka mungkin hanya memiliki efek meningkatkan tulang dan mengembangkan otot untuk manusia. Tetapi untuk ras iblis mereka memiliki efek luar biasa. Setelah mengeluarkan beberapa tungku pil untuk mandi obat dan mengirimnya, status Yao Chen dengan cepat naik. Namun hubungannya dengan Kudong Seng dan Hu Chen tidak membaik. Tujuan mereka jelas untuk mendapatkan teknik pemurnian rahasia Klanyao. Menyebut mereka dasar mungkin membuat mereka tampak biasa. Tetapi dasar ini pada dasarnya mengandung segala yang ada di dalamnya. Bahkan misteri jiwa yang tidak umum yang dalam Klanyao masih merupakan rahasia lengkap yang tidak dapat ditransmisikan. Selama Yao Chen memiliki kesadaran, dia tidak akan pernah menjual klan untuk kemuliaan. Adapun Feng Xian, dia dipanggil oleh Putri Suci setiap hari, dan dia hanya akan kembali larut malam dengan ekspresi yang benar-benar terpikat. Dia merayuku, tetapi aku masih bisa menolak, Saudara Chen. Biarkan aku mandi obat lagi. Feng Xian gemetar saat mengatakan ini. Dia harus memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit yang mendorong dirinya hingga batas hidup dan mati untuk menjadi lebih kuat. Feng Xian tahu bahwa Putri Suci ras iblis itu hanya menggunakan dia untuk berlatih seni menyihirnya. Sebagai seorang pria, bagaimana ia bisa membiarkan dirinya jatuh cinta pada pesona gadis iblis? Meskipun dia muda dan jantan, dia masih pria yang jujur. Yao Chen tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya cukup banyak waktu untuk menjalani mandi obat lagi. Mandi obat mereka berdua harus dilakukan pada waktu yang tepat. Ketika mereka berada di pegunungan mereka hanya bisa mempertahankan waktu itu. Tetapi di lembah iblis mereka tidak kekurangan apapun, sehingga mereka secara alami dapat mendorongnya hingga batas dan menjalani perawatan lebih sering. Pil mandi obat sudah lama disiapkan oleh mereka. Menyiapkan bak mandi di pemandian, ia menuangkan bubuk obat hancur. Klan iblis hidup dengan cara yang sama seperti binatang buas. Jadi kecuali mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia, mereka semua mandi di kolam di belakang gunung. Tujuan gua pemandian ini dibuat khusus untuk setiap tamu dan semua alkemis. Yao Chen dan Feng Xian bahkan belum lama berada di sana sebelum Hu Chen berjalan dengan ekspresi gelap. Dia bergumam dan menggerutu, dan jelas dia baru saja datang dari penyempurnaan yang gagal. Oh, mandi obat. Hu Chen mengangkat kepalanya dan melihat mereka berdua basah kuyup. Menghirup aroma obat, ekspresi menghina muncul di wajahnya. Hu Chen pergi ke pancuran dan mencuci wajahnya dari abu dari penyempurnaan yang gagal. Dia melanjutkan dengan mengejek, Anda bahkan tidak tahu bahwa mandi obat akan meninggalkan racun dalam tubuh yang secara praktis tidak mungkin dihilangkan. Pada usia Anda, itu benar-benar dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Anda, namun Anda tidak akan pernah berhasil mencapai potensi puncak Anda. Yao Chen hanya dengan cuek tersenyum dan mengabaikannya, tetapi Feng Xian yang mengalami rasa sakit yang hebat menjadi lebih jengkel dan berteriak, itu omong kosong, ini resep Yao Chen. Jadi bagaimana mungkin ada racun? Tidak peduli seberapa bagus resepnya, ia akan selalu meninggalkan racun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bahkan jika Anda minum pil detoksifikasi setelahnya, Anda tidak akan bisa mengeluarkan racun yang masuk jauh ke tulang Anda. Jika Anda hanya mengambilnya sekali atau 2 kali maka itu adalah apapun. Tetapi jika Anda mengambilnya terlalu banyak, maka Anda mungkin dapat memperoleh tubuh baja. Tetapi level Anda tidak akan pernah maju lagi. Hu Chen berjalan dan tersenyum dingin pada Feng Xian. Yao Chen memandang Hu Chen dan tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalanya. Senior Hu tidak perlu marah. Apa yang Anda katakan pada umumnya benar. Tapi resep mandi obat saya adalah teknik rahasia tanpa racun tersembunyi.
Haha, dengan kekuatan senior Anda secara alami dapat mengetahui apakah itu baik atau buruk. Yao Chen mengeluarkan salah satu pil untuk mandi obat dan melemparkannya ke tangan Hu Chen. Ini pil obat tingkat keempat. Setelah memeriksanya sejenak, ekspresinya berubah sedikit. Pil ini, Yao Chen memperkenalkannya. Pil ukir tulang cuci sumsum. Ini memiliki banyak kegunaan. Ketika ditumbuk menjadi bubuk dapat digunakan dalam mandi obat untuk meningkatkan kekuatan tubuh. Ketika diambil langsung, itu bisa memperkuat jiwa. Ini tidak memiliki racun tersembunyi. Mustahil. Hu Chen tidak bisa mempercayainya. Tetapi pil tingkat keempat ini benar-benar tampaknya tidak memiliki racun yang tersembunyi dalam pikirannya. Tanah suci dan juga memiliki pil mandi obat. Tetapi hanya mereka yang setidaknya pada tingkat kelima yang tidak memiliki efek samping toksin tersembunyi. Ini hanya resep rahasia kecil. Yahaha, nak, apakah Anda ingin menukarnya dengan saya? Bertukar. Saya hanya berbicara. Saya sangat tertarik dengan seni pengumpulan pil senior Hu. Ini bisa diterima. Sebuah seni pengumpul pil ditukar formula pil mandi obat tingkat keempat tanpa efek samping toksin tersembunyi adalah kesepakatan yang sangat baik. Hu Chen dengan dingin tersenyum. Kamu tidak akan menyesal. Yao Chen tertawa getir. Apapun yang saya kekurangan adalah apa yang akan saya tukarkan. Apa yang bisa disesali? Dia benar-benar tidak punya metode lain. Yao Chen hanya memiliki dasar-dasar yang telah ia pelajari di sekolah Klanyao. Adapun teknik tingkat yang lebih tinggi, dia telah melihat beberapa tetapi dia tidak sepenuhnya memahaminya. Untuk berjalan lebih jauh di sepanjang jalur alkimia, dia harus mempelajari seni pemurnian orang lain dengan harapan bisa memahaminya. Teknik penerimaan pil Hu Chen sangat unik dan gaya yang benar-benar berbeda dari Klanyao. Satu digunakan hanya ketika mengumpulkan pil, yang lain digunakan ketika benar-benar memurnikan. Teknik bertukar tidak apa-apa, tapi kita harus bersumpah untuk tidak mengirimkannya ke orang ketiga. Apakah itu seorang murid atau istri, saudara laki-laki atau lebih tua? Hu Chen sangat tegas dalam hal ini. Tatapannya Chen cerah. Saya juga memiliki formula pil yang lebih baik di sini. Saya bertanya-tanya apakah itu dapat ditukar dengan beberapa tips dari senior Hu. Efisiensi penyulingan senior Hu sangat mengagumkan. Itu tergantung pada apa yang kamu ambil. Hu Chen tersenyum dingin lagi. Muncul sangat ganas namun, dia hanya tampak garang. Saat diskusi mengalir, Hu Chen dengan cepat mulai membenamkannya ke dalam misteri formula pil baru. Setelah berbicara dengannya lagi, Yao Chen menyadari bahwa ketika dia terlihat licik, itu hanya penampilan luarnya. Dalam tulang-tulangnya dia sebenarnya seseorang yang sangat berdedikasi untuk alkimia. Sebagai perbandingan, Kudong Seng adalah seseorang yang bertindak sangat ramah dan melakukan kebaikan kecil untuk orang-orang. Tetapi di dalam dia sangat cerdas. Setiap gerakannya menimbulkan akibat yang tidak akan pernah diharapkan oleh siapapun. Hanya dalam waktu singkat ia berhasil mencuri beberapa teknik pemurnian dari Yao Chen hanya dengan menonton. Tetapi fondasi Klanyao sangat khusus dan terperinci. Itu adalah yang berisi semua ciptaan surga. Setiap teknik menggunakan perpaduan teliti dari Douki dengan itu. Dan jika Anda bisa mempelajarinya hanya dengan menonton, maka alkemis dunia luar sudah lama mencurinya ratusan dan ribuan tahun yang lalu. Saat ini seluruh dunia adalah tiruan yang gagal yang terlihat benar tetapi sebenarnya salah. Meskipun sikap Hu Chen buruk, dia benar-benar melakukan pertukaran dalam perdagangan yang setara. Dan begitu sesuatu seperti ini dimulai, pada dasarnya mustahil untuk berhenti. Waktu berlalu dengan cepat. 3 tahun kemudian, Yao Chen sekali lagi tumbuh lebih tinggi dan dia bahkan mulai menumbuhkan jenggot. Tetapi sebagai perbandingan, transformasi Feng Xian bahkan lebih mengejutkan. Selama 3 tahun ini ia terus-menerus digunakan sebagai target latihan untuk seni menyihir putri klan iblis. Feng Xian sudah melihat melalui pesona wanitanya dan berubah dari putra bangsawan yang anggun dan anggun menjadi pria bersuara kasar yang benar-benar berkulit tebal. Putri kecil itu hanya datang untuk melihat mereka 3 kali dalam 3 tahun ini. Setiap kali dia tampil sangat ceria. Sepertinya dia sedang mengembangkan semacam teknik yang mengharuskannya untuk tetap di pengasingan untuk waktu yang lama. Sudah setengah tahun sejak terakhir kali dia muncul. Kakak Chen,
Senior Hu ingin aku memberitahumu untuk datang. Tampaknya formula pil yang Anda berikan padanya tidak berfungsi dan kualinya meledak. Feng Xian berlari ke kamar Yao Chen dan memanggil Yao Chen yang sedang tidur nyenyak. Dia pasti sekali lagi jatuh ke dalam salah satu kebiasaan buruknya dan salah mengerti sesuatu. Biarkan saya melihat lebih dekat pada teknikal kimia yang saya perlihatkan padanya. Oh, saya akan mulai bermeditasi, jadi panggil saya untuk makan malam. Yao Chen hanya membuka matanya dan cuek berbicara sejenak sebelum sekali lagi menutup matanya, memasuki kondisi meditasi. Meskipun nona muda kecil itu hanya muncul 3 kali, bangunan yang dia perintahkan agar dibangun oleh manusia-manusia itu terus dibangun dan telah selesai sebulan yang lalu di bawah upaya Dado Usi itu. Sebuah istana alkimia besar telah dibangun di pinggang gunung, dan Yao Chen, Hu Chen, dan Ku Dongsheng semua telah pindah dari gua gunung ke istana. Standar hidup mereka segera meningkat. Yang paling penting adalah bahwa sekarang setiap orang memiliki jaminan yang lebih baik dari rahasia mereka dibandingkan dengan tinggal di gua iblis. Yao Chen secara otomatis terbangun dari keadaan meditasi untuk makan malam. Begitu dia meninggalkan kamarnya, dia berlari ke Hu Chen yang cemas yang wajahnya tertutup abu. Sobat Yao, mengapa kamu bermeditasi di tengah hari? Saya punya hal yang perlu saya diskusikan dengan Anda, Senior Hu. Selama 3 tahun ini Yao Chen menggunakan formula pil untuk menukar banyak teknik Hu Chen. Ini menguntungkan mereka berdua, dan hubungan mereka juga menjadi lebih dekat. Namun apa yang Hu Chen ingin dapatkan dari awal adalah seni pemurnian dasar klanyao. Seni dasar ini benar-benar tingkat yang sangat tinggi dan pada saat yang sama itu adalah satu-satunya harapannya untuk menyempurnakan pil Yuan pengubah kehidupan. Bukankah kamu ingin memasuki tanah suci untuk belajar seni pemurnian? Sekarang ada peluang bagi Anda jika Anda ingin meraihnya. Peluang apa? Mata Yao Chen cerah. Selama 3 tahun ini dengan pertukaran dengan Hu Chen, kemajuannya sangat besar, dan baik Ku Dongsheng dan Hu Chen sama-sama memanggilnya monster mutlak. Yao Chen sudah melampaui batas seorang alkemis tingkat 5 untuk memperbaiki pilobat tingkat 6, dan ini bahkan sebelum Hu Chen mengajarinya seni pemurnian dari tanah suci. Jika dia bisa secara pribadi memasuki tanah suci dan belajar, Yao Chen memiliki keyakinan penuh bahwa alkimi dapat segera melambung. Kompetisi pemurnian pil, kota pil suci. Selama Anda memamerkan diri selama kompetisi, Anda akan dapat memperoleh rekomendasi. Sebuah kerlipan muncul di wajah Hu Chen yang tidak luput dari perhatiannya Hu Chen. Kompetisi pertarungan pil ini jelas tidak semudah yang dia gambarkan, dan bahkan mungkin ada beberapa keluhan pribadi yang terlibat. Bagaimana saya bisa berpartisipasi di dalamnya? Ya, kamu bisa memainkan peran sebagai muridku. Anda telah bertukar banyak teknik saya. Jadi mengatakannya seperti itu, seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Suara Hu Chen agak tidak biasa baginya. Yao Chen sudah menjadi alkemis tingkat kelima, seorang alkemis tingkat kelima yang bahkan belum berusia 18 tahun. Dia jenius di antara jutaan orang, dan dalam hal kekuatan dia tidak jauh dari seorang alkemis tingkat keenam. Dan untuk potensinya, itu benar-benar tak ada habisnya. Itu bukan masalah. Yao Chen tidak terlalu peduli tentang itu. Selama dia memiliki kesempatan untuk memasuki pil tower, semuanya baik-baik saja asalkan tidak melibatkan penjualan klanyao. Sangat bagus hehe. Lalu begitulah cara kami menjelaskannya. 1 bulan kemudian aku akan membawamu. Orang tuaku Dongsheng kemungkinan besar akan dapat memperbaiki pil Yuan pengubah kehidupan dalam beberapa hari. Kami akan bebas setelah kami menyelesaikan pil itu. Hu Chen tertawa dan menepuk bahu Yao Chen. Dia benar-benar iblis. Hanya dengan menonton Anda memperbaiki, orang tua itu mencuri hampir semua trik Anda. Tapi jangan khawatir, orang tua itu pasti tidak akan berani mengirim mereka keluar. Duri klanyao adalah sesuatu yang tak seorang pun di Central Plains berani memprovokasi. Yao Chen tersenyum pahit. Selama bertahun-tahun ini dia telah memperoleh pemahaman yang jauh lebih besar tentang betapa jahatnya Ku Dongsheng. Ku Dongsheng yang hampir berusia 80 tahun benar-benar jenius dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat. Yao Chen bahkan curiga arwahnya bahkan telah mencapai kondisi surgawi. Dia bahkan tidak menggunakan matanya untuk melihat, melainkan menggunakan rohnya untuk menangkap setiap gerakan. Namun hal yang paling inti adalah hal-hal yang tidak bisa dicuri. Pada kenyataannya, teknik inti membutuhkan garis keturunan klanyao agar dapat digunakan.
Itu adalah hadiah surgawi yang hanya dimiliki oleh mereka yang ada di klannya. Itulah sebabnya, meskipun Yao Chen tahu tekniknya dicuri, dia tidak peduli. Dan Ku Dongseng adalah pria yang cerdas dan juga sering menunjukkan kepada Yao Chen beberapa hal. Meskipun dia belum bertukar sebanyak Hu Chen, hasilnya tidak jauh berbeda. 1 bulan kemudian, Ku Dongseng dan Hu Chen bekerja bersama dan akhirnya memperbaiki 12 pil Yuan pengubah kehidupan. Mereka telah menggunakan 31 tahun hanya untuk memperbaiki 12 pil tingkat 7 itu. Ketika pil terbentuk, hal-hal aneh terjadi di langit dan bumi, mengguncang lembah iblis. Meskipun tidak ada pil thunder terbentuk, Ku Dongseng dan Hu Chen keduanya berteriak dengan gembira. Ku Dongseng bahkan mulai menangis. Sekarang akhirnya aku bisa kembali. Putri suci rasi Bliss tiba segera. Dia diikuti oleh 12 wanita yang benar-benar cantik. Mereka semua adalah manusia, dan yang terlemah masihlah Dado Usi, Kutua, sesuai dengan perjanjian dari 30 tahun yang lalu. Di sini ada 12 selir, luar biasa, dan hal-hal yang kuinginkan. Kami sudah menyiapkannya untukmu 30 tahun yang lalu. Putri suci dengan hormat menawarkan cincin penyimpanan. Beralih ke Hu Chen dia berkata, Hu Senior, Anda bergabung dengan kami 10 tahun yang lalu dan kami telah mendapat banyak keuntungan. Selain syarat yang disepakati, ada 3 selir cantik yang tersedia. Apakah Hu Senior tertarik? Zah, wanita terlalu merepotkan. Dan itu tidak seperti aku iblis aku yang ingin memulai sebuah keluarga besar. Wajah Hu Chen dipenuhi dengan kontradiksi. Dia jelas menginginkan mereka, tetapi tidak menginginkannya pada saat yang bersamaan. Siapa yang tidak menginginkan wanita cantik? Selain itu, ini adalah wanita yang berkembang biak di lembah iblis, dipelihara dengan baik bahkan sebagai janin. Turunan mereka sangat mungkin menjadi bakat yang kuat. Ini adalah cara terbaik untuk dengan cepat membentuk keluarga besar. Tapi Hu Chen bukan tanpa keluarga, dan juga dianggap setengah murid dari Tanah Suci. Bahkan jika dia menerima wanita-wanita ini, dia tidak akan tahu di mana harus menempatkan mereka. Jadi dia hanya bisa menolak dengan menyesal. Putri Suci tertawa dan menempatkan cincin penyimpanan lain di tangan Hu Chen. Karena seperti itu, perjanjian kita dari tahun itu sekarang selesai. Lembah iblis saya akan meminum 8 pil, sedangkan sisanya dapat dibagi oleh Anda 2 senior. Saya hanya akan minum 1 pil, tetapi pil lain yang saya rasa harus diberikan kepada Yao Chen, kata Hu Chen. Ekspresi Ku Dongseng rumit, tetapi setelah ragu-ragu sejenak dia juga mengangguk, menyetujui pernyataan Hu Chen. Yao Chen kaget, karena pil Yuan pengubah kehidupan ini tidak terlalu berguna bagi dia yang berusia 17 tahun. Ini adalah pil untuk memperpanjang umur, sedangkan yang dia butuhkan adalah meningkatkan kekuatannya. Tapi di depan tatapan Hu Chen dia tidak menolak. Baik, kalian bertiga tamu bisa pergi kapan saja. Saat dia mengatakan ini, dia sengaja melirik Yao Chen, menyarankan dia ingin berbicara dengannya secara pribadi. Ketika dia pergi, Yao Chen menemukan alasan untuk pergi juga. Berjalan keluar dari istana, dia berjalan ke arahnya dan melambaikan tangannya. Putri Suci, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Dia berkedip dan berkata, Yao Chen, sekarang kamu memiliki kesempatan untuk kembali ke klannya. Apakah kamu tertarik? Bukankah Putri Suci tahu tentang apa yang terjadi antara aku dan klannya? Jika saya kembali maka saya mungkin tidak hanya dipaksa masuk peringkat bawah, tetapi kematian saya juga mungkin tidak jauh. Dengan nama iblis suci di belakangmu, siapa yang berani memprovokasi kamu? Zapa prasyaratnya. Cobalah untuk tidak mendekati putri lagi. Dia mengolah teknik Douki yang membekukan jiwa es bumi. Sebelum menguasainya dia tidak bisa jatuh cinta. Yao Chen, meskipun dia belum jatuh cinta padamu, jika terus seperti ini maka mungkin. Yao Chen dengan dingin tertawa. Mungkin itu juga karena aku hanya anak yang miskin. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada putri. Kami hanya teman. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa bahwa ini adalah kebenaran. Tapi, ketika dia mengatakannya dengan keras, hatinya terasa lebih kosong. Seolah-olah sesuatu yang dia haus telah dilucuti. Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Dia hanya enggan meninggalkan lembah iblis. Apakah kamu hanya teman? Itu masuk akal. Selama 3 tahun ini Anda hanya bertemu satu sama lain beberapa kali. Dia berada di saat kritis dalam kultivasinya. Putri Suci mengangguk dan mengambil cincin penyimpanan untuk Yao Chen. Ini adalah beberapa bahan obat yang dapat dihitung sebagai pembayaran selama 3 tahun ini. Aku tidak bisa menerimanya.
Saya telah memperoleh sangat banyak selama 3 tahun ini di Lembah Iblis. Dan sebagai tambahan, wajah Yao Chen memerah. Meskipun dia telah memurnikan banyak pil obat untuk Lembah Iblis, jumlah bahan obat yang dia hancurkan bahkan lebih besar. Tidak ada jalan lain, karena dia masih menguji hal-hal di sekitar. Keduanya pada dasarnya saling menangkal, karena jumlah pil obat yang telah disulingnya dapat ditukar dengan berapa banyak bahan obat yang telah dia hancurkan. Haha, lalu pertimbangkan itu imbal jasa ke depannya dari Lembah Iblis di dalam kamu. Putri Suci menempatkan cincin penyimpanan dengan kuat di tangan Yao Chen. Dia berbalik dan terdiam sesaat, sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan melayang pergi. Hanya 1 jam kemudian, Yao Chen bersiap untuk pergi dengan Feng Xian, mengikuti Hu Chen. Perbedaan antara bagaimana mereka pergi dan bagaimana mereka tiba adalah bahwa mereka menggunakan transport de formation. Dan sebenarnya sekali berangkat saja menghemat waktu mereka selama beberapa hari. Mereka dengan cepat meninggalkan pegunungan yang dalam dan tiba di kota manusia yang berkembang. Ini adalah Azure Spirit City, kota jiwa biru langit. Kami akan mengambil spasi Albot ke Pil Tower, kapal antar, ruang. Oh, dan sekarang saya bisa mengatakan yang sebenarnya tentang kompetisi perlombaan pil. Melakukan dengan baik di sana akan memungkinkan Anda untuk menghadiri pil gathering, dan kemudiannya sebenarnya, saya sama seperti Anda dan saya adalah seorang pengasingan dari Pil Tower. Kembali pada hari saya melakukan kesalahan besar dan diusir dari keluarga saya selama 10 tahun. Pada saat ini Hu Chen mulai menceritakan segalanya padanya. Awalnya sebenarnya ibu Hu Chen yang adalah murid Pil Tower. Ia dilahirkan dalam status tinggi dan juga sangat berbakat. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, dia kemungkinan besar akan mengambil posisi ibunya di Pil Tower, menghabiskan seluruh hidupnya untuk itu. Namun hanya satu kecelakaan yang menyebabkannya melakukan kesalahan besar, bahkan melibatkan ibunya untuk kehilangan posisinya. Ibunya mundur saat dia dibuang. Tapi sekarang 10 tahun pengasingan sudah berakhir, dan selama aku bisa menebus kesalahanku dari 10 tahun yang lalu, aku mungkin bisa kembali ke Pil Tower. Ibuku bahkan mungkin dipulihkan. Hu Chen menatap Yao Chen dengan cermat. Bakatmu dalam alkimia sangat luar biasa, dan selama kamu mendapatkan posisi 10 besar di kompetisi pil betal, kamu akan memiliki kualifikasi untuk menghadiri Pil City Gathering, kota pil setahun kemudian. Apakah Anda memutuskan untuk menghadiri pil gathering? Saya akan menunjukkan kemampuanku. Jadi memang begitu lebih bagus. Jadi alasan sebenarnya Hu Chen membuat dalih Yao Chen adalah muridnya adalah karena selama Yao Chen tampil sangat baik di kompetisi Battle Pil, Hu Chen akan dapat menunjukkan potensinya kepada Pil Tower. Ada punya Chen, dia juga akan bisa memasuki Pil Tower untuk mempelajari alkimi karena ini. Yao Chen hanya mengangguk, karena kehausan untuk menyingkirkan pengusirannya ini adalah sesuatu yang sangat dia pahami. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Hu Chen tidak memiliki permusuhan hidup dan mati dengan siapapun di Menara Pil, sementara Yao Chen memiliki permusuhan dengan tingkat tertinggi dari inti klan, aula penegak hukum. Meskipun itu tidak selalu permusuhan yang akan menyebabkan lautan darah mengalir, itu bukan yang bisa diselesaikan tanpa kematian pihak lain. Pada akhirnya, bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak bisa. Bagus sekali. Hu Chen menghela nafas dan terdiam. Setelah bersama Yao Chen selama 3 tahun, dia menjadi sangat akrab dengannya. Dia adalah seseorang yang pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Yao Chen dan Feng Xian saat ini memahami betapa megahnya Azure Spirit City. Itu ramai dengan kebisingan dan orang-orang. Penjual meneriakan dagangan mereka, dan di kejauhan ada ramuan tempat obat. Semua ini adalah pengalaman baru bagi mereka berdua. Tapi kesedihan samar muncul di mata Feng Xian ketika dia melihat rumah lelang. Meskipun kehidupan dengan rasi Bliss tidak buruk selama 3 tahun ini, permusuhan darah keluarga Feng adalah sesuatu yang tidak dia lupakan bahkan untuk sesaat. Yao Chen menepuk bahu Feng Xian. Dia mengangguk padanya, karena dia juga tidak lupa. Feng Xian tersenyum gembira. Jangan khawatir, Saudara Chen. Saya tahu ini masih bukan waktu yang tepat. Lawannya adalah Do Uang. Percayalah padaku, dalam 2 tahun lagi, membunuh pasangan Do Uang akan semudah memperbaiki pil. Feng Xian ganas mengangguk pada itu.
Tapi saudara Chen, saya sudah memikirkannya, dan permusuhan ini adalah sesuatu yang saya harus bayar sendiri. Hu Chen tidak tertarik pada permusuhan mereka. Tujuannya sangat jelas, dan dia tidak merasa seolah-olah dia dan Yao Chen memiliki persahabatan yang mendalam. Mereka hanya menggunakan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang jelas antara dia, Yao Chen, dan Feng Xian. Hu Chen membimbing mereka ke alun-alun besar dengan kerumunan gelisah. Tapi ada ketertiban yang sangat ketat. Ada pasukan besar yang menjaga anjungan batu besar, dan di atas anjungan batu itu ada lubang hitam dalam yang perlahan-lahan berputar, memancarkan aura misterius. Ini adalah spasial lubang cacing. Menggunakannya adalah cara tercepat untuk sampai ke kota pil suci. Dibandingkan dengan formasi Dou, lubang cacing spasial dapat membawa Anda memotong ruang lebih jauh dan mereka lebih mantap dan lebih aman. Ini adalah pengetahuan umum yang Yao Chen sudah lihat di buku tetapi belum pernah bertemu. Klanyao sebenarnya memiliki lubang cacing spasial mereka sendiri, tetapi mereka tidak pernah dibuka dan dia tidak pernah diizinkan berhubungan dengan mereka. Dia bahkan tidak jelas di mana tepatnya mereka berada. Yang dia tahu adalah bahwa mereka ada di dalam pegunungan Shenong. Menunggu dalam antrean, mereka akhirnya tiba di depan bagian ruang lubang cacing. Hu Chen mengeluarkan sebuah perahu kecil dari jubahnya dan menggosoknya beberapa kali. Ini adalah spasial bot yang dapat digunakan untuk berlayar melalui spasial wormhole. Spasial bot awalnya kecil tumbuh lebih besar dalam sekejap, menjadi beberapa meter panjang dan lebar. Energi spasial perak samar berkilauan dan menari di dalamnya. Konfirmasi. Hu Chen mengkonfirmasi identitasnya dengan para ahli yang menjaga bagian ruang lubang cacing. Dia menggunakan pilobat untuk membayar untuk menggunakan wormhole spasial dan kemudian mengatakan Yao Chen dan Feng Xian untuk masuk dengan ekspresi senang. Bagian dalam kapal itu sangat kaya dan megah, dan apapun yang mereka mungkin butuhkan dapat ditemukan di dalamnya. Bagaimana perahu saya ini? Hu Chen tertawa dengan sangat senang pada Yao Chen. Perahu spasial ini sangat sulit dipalsukan. Itu adalah spasial bot kelas 3, dan bagi kebanyakan orang awam itu adalah barang mahal yang sangat mewah. Tapi Yao Chen hanya mengangguk dengan cuek, agak kecil. Permisi, kecil, ini adalah kapal tata ruang kelas 3. Hu Chen segera berseru dengan dingin. Jika kamu bisa mengeluarkan yang lebih besar, aku akan memberimu seni rahasia. Seni rahasia sejati. Betulkah? Zia, tentu saja betul. Kalau begitu baiklah. Jangan tarik kembali kata-kata Anda. Yao Chen tersenyum. Keluarganya kebetulan memiliki perahu seperti itu. Menurut ibunya, itu adalah sesuatu yang ditinggalkan kakek buyutnya. Meskipun kapal seperti itu sangat berharga dan langka, itu hanya bisa digunakan di dalam wormhole spasial. Di luar, itu sama sekali tidak berguna, terutama di Klanyao yang terisolasi. Ketika dia masih sangat kecil, dia bahkan menggunakannya sebagai alat permainan. Ketika Yao Chen melarikan diri dari klan, dia tentu saja membawa semuanya, termasuk kapal itu. Yao Chen mengeluarkan sebuah perahu kecil dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke udara. Duar, duar, duar. Cahaya spiritual meledak dan perahu kecil dengan cepat menarik kekuatan spasial di sekitarnya dan membengkak. Hanya dalam beberapa kedipan, sebuah kapal besar sepanjang 100 meter muncul di lubang cacing. Hu Chen menggosok matanya. Dia diam-diam menyingkirkan perahunya yang 30 meter dan melompat dengan Feng Xian ke perahu besar yang diambil Yao Chen. Orang-orang yang menunggu di wormhole spasial juga semua berdiskusi dengan bersemangat tentang hal itu. Kapal tata ruang kelas 7 atau lebih tinggi. Mungkinkah dia adalah seorang tuan muda dari salah satu kekuatan tertinggi itu? Nak, kamu benar-benar memiliki spasial bot kelas 7 atau lebih tinggi. Ukuran seperti itu setidaknya harus kelas 7. Perahu spasial dari kelas 7 dan di atas adalah hal-hal yang orang biasa tidak akan pernah bisa menggunakannya. Hanya kekuatan tertinggi yang bisa memiliki akses ke hal seperti itu. Tatapan Hu Chen ketika dia melihat Yao Chen sekarang memiliki sedikit rasa iri. Yao Chen benar-benar tak terduga untuk bisa mengeluarkan spasial bot kelas 7. Selain itu, dia bahkan tidak peduli untuk mengungkapkannya kepada semua orang. Mungkinkah dia tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya, pengasingan dari Klanyao? Mungkin dia tampak seperti itu, seseorang yang masih memiliki pendukung di belakangnya meskipun diasingkan. Di bawah tarikan kekuatan spasial, perahu besar itu perlahan ditarik ke lubang cacing hitam pekat.
Yao Chen hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap dan tubuhnya berkedip. Dia merasa dirinya tidak berbobot, tetapi perasaan kehilangan dirinya dengan cepat memudar. Saluran spasial hitam pekat yang misterius muncul di hadapannya. Akhir saluran spasial ini tidak bisa dilihat dan benar-benar gelap gulita. Hanya dinding ruang tepat di samping mereka yang mengeluarkan energi spasial perak yang tidak jelas. Energi spasial inilah yang telah menembus jalan di kegelapan tak terbatas ini. Melihat sekeliling, semuanya benar-benar sunyi. Selain fluktuasi spasial dari pusat, semuanya diam, bahkan tidak ada udara sedikit pun. Satu-satunya yang hadir adalah keheningan yang mematikan. Pada awalnya, kesunyian yang mematikan seperti ini sebenarnya merupakan pengalaman baru, tetapi hal baru tentang itu dengan cepat memudar. Mengikuti berlalunya kegelapan tak berujung praktis. Aura yang sangat serius benar-benar menyelimuti hati orang-orang. Bahkan keinginan untuk berkomunikasi ditekan oleh keheningan total ini. Itu membosankan, hambar, dan terlebih lagi di dalam lubang cacing mereka tidak bisa mengumpulkan energi untuk keluar dari suasana hati mereka. Bahkan keinginan untuk mendiskusikan alkimia pun ditekan. Bahkan waktu tampaknya telah meluas, memengaruhi kondisi mental mereka. Mereka melewati perjalanan sepenuhnya tanpa bicara. Mereka bertiga diam-diam menjaga hati mereka. Selain mengonsumsi beberapa pil makanan, mereka sesekali melatih douki mereka. Lingkaran perak yang tidak jelas muncul di kejauhan di depan mereka. Untai demi untai energi spasial mulai menjadi bersemangat dan seperti ombak pasang itu. Di bawah energi ini, kecepatan spasial bot secara bertahap menurun. Tetapi meskipun melambat, kecepatan spasial bot masih sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat lingkaran cahaya perak itu mulai tumbuh dan menyilaukan mata mereka. Energi spasial perak itu seperti tirai tangga, perlahan-lahan menarik spasial bot ke arahnya. Pil City yang megah berada tepat di belakang tirai cahaya perak itu. Pada saat ini, Yao Chen masih tidak tahu bahwa legendanya akan dimulai dari sini.